Salam, salve, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Destianiana Trifonimaun dengan NIM 21030030028, kelas A, semester 2, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tokoh atau ahli teori sosiologi klasik, yaitu Auguste Comte, yang memuat 4 poin utamanya, yaitu yang pertama mengenai profil dan biografi Auguste Comte, yang kedua latar belakang pemikiran Auguste Comte, yang ketiga teori-teori yang dikemukakan Auguste Comte, dan yang keempat adalah karya-karya besar yang dihasilkan oleh Auguste Comte. Yang pertama, profil dan biografi Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Keluarganya beragama Katolik dan berdarah bangsawan. Namun Auguste Comte tidak peduli dengan kebangsaannya itu. Dia mendapat pendidikan di École Polytechnique di Paris dan lama hidup di sana. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte dikenal sebagai mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Auguste Comte memulai karir profesinya dengan memberi les di bidang matematika. Meski ia sudah memperoleh pendidikan dalam matematika, perhatian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini berkembang di bawah pengaruh Saint-Simon yang mempekerjakan Auguste Comte sebagai sekretarisnya. Dan dengannya, Auguste Comte menjalin kerjasama dengan mengembangkan karya awalnya sendiri. Akan tetapi, sesudah 7 tahun, pasangan ini pecah karena perdebatan mengenai kepengarangan karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak membimbingnya itu. Kondisi ekonomi Comte pun juga pas-pasan saja dan hampir terus-menerus hidup miskin. Di akhir hayatnya, dia hidup dari pemberian orang-orang yang mengaguminya dan pengikut-pengikut agama humanitasnya. Yang kedua, latar belakang pemikiran Auguste Comte. Ada beberapa sumber penting yang menjadi latar belakang yang menentukan jalan pemikiran Auguste Comte, yaitu yang pertama, Revolusi Prancis, dengan segala pemikiran yang berkembang pada masa itu. Filsafat sosial yang berkembang di Prancis pada abad ke-18, khususnya filsafat yang dikembangkan oleh para penganut paham ensiklopedis ini, terutama dasar-dasar pikirannya, sekalipun kelak ia mengambil posisi tersendiri setelah keluar dari aliran ini. Yang kedua, aliran reaksioner dari para ahli pikir teokratik, terutama yang bernama De Maistre dan De Bonald. Comte telah membaca karya-karya pemikir teokratik di bawah pengaruh Saint-Simon. Sebagaimana diketahui, Saint-Simon juga menganggap bahwa abad pertengahan adalah periode organik yang bersifat konstruktif. Yang ketiga, sumber terakhir yang melatar belakangi pemikiran Comte adalah lahirnya aliran yang dikembangkan oleh para pemikir sosialistik, terutama yang diprakarsai oleh Saint-Simon. Comte adalah penyumbang terbesar untuk membangun sosiologi sebagai suatu ilmu. Comte sangat mendasarkan seluruh pemikirannya kepada perkembangan atau kemampuan akal pikiran atau intelijensi manusia. Yang kedua, teori-teori. Yang ketiga adalah teori-teori yang dikembangkan oleh Auguste Comte. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi 2 bagian, yaitu sosiologi statik dan sosiologi dinamik. Yang pertama, sosiologi dinamik. Sosiologi dinamik adalah teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat, karena sosiologi dinamik merupakan studi tentang sejarah yang menghilang filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. Yang pertama adalah hukum 3 tahap, di mana hukum 3 tahap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme, di mana tahap ini merupakan tahap yang sangat terkenal pada masa Auguste Comte. Yang kedua adalah hierarki dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah cara berpikir yang teologis dengan militerisme, dan yang keempat adalah masyarakat yang hanya dapat dipersatukan oleh feelings atau perasaan. Yang keempat adalah karya-karya Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis, adalah pendiri positivisme. Dia menganalogikan masyarakat layaknya organ tubuh manusia. Tidak heran karena filsafatnya masih terpengaruh oleh aliran biologis atau naturalisme. Dia terkenal dengan hukum 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Hukum ini ia sebutkan dalam karyanya, yaitu Course of Positive Philosophy, yang ia buat sebanyak 6 jilid dari tahun 1830 sampai 1842. Buku dengan judul asli Pelajaran Filsafat Positif adalah garapan dari karya sebelumnya, yaitu Sistem Filsafat Positif, yang memuat 2 tujuan, yaitu fondasi untuk sosiologi dan juga untuk menjelaskan ilmu-ilmu sains yang
fundamental, yaitu dalam matematika, astronomi, fisika, kimia, dan biologi. Awal mula positivisme yang dikembangkan Comte adalah kesadarannya akan kelahiran revolusi Prancis yang menurutnya adalah krisis yang cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran. Dalam kurs, kita akan menemukan dasar-dasar dari positivisme yang berkembang hingga sekarang. Baginya, reorganisasi masyarakat baru sempurna jika dibangun atas cinta dan moralitas dalam agama yang ia sebut agama humanitas. Setinggi apapun akal manusia, tetap tidak akan bisa mengalahkan moralitas yang menyatukan mereka. Comte melihat ini lewat sejarah agama zaman dahulu, dengan menyingkirkan sifat tradisionalnya dan fokus pada faktor-faktor dari agama yang menyatukan masyarakat. Comte tetap mendaki positivisme sebagai wujud akhir masyarakat yang terakhir. Sekian materi dari saya, terima kasih banyak.